Inilah penampakan lampu pocong yang sempat viral di media sosial sejak awal Mei ini. Proyek pengadaan lampu penerangan jalan ini menelan anggaran 25,7 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan. Rencananya, 1.700 unit lampu penerangan jalan seperti ini akan dipasang di sepanjang 8 ruas jalan protokol di Kota Medan. Namun belum tuntas pembangunan dikerjakan. Prosesnya dihentikan oleh Wali Kota Medan pada Mei ini. Realitas mengamati penampakan konstruksi lampu pocong yang sudah dibangun oleh para kontraktornya. Kasat mata terlihat, bangunan fisik lampu pocong ini memang cukup amburadul. Di sepanjang Jalan Sudirman misalnya, Realitas menemukan beberapa beton penyangga lampu memiliki luas penampang lebih kecil ketimbang plat besi penyangga lampu. Alhasil, tiang beton tidak bisa menopang seluruh plat besi penyangga lampu. Kondisi serupa juga Realitas dapati di sepanjang Jalan Juanda. Penampang tiang beton tidak sebanding dengan tiang besi penyangga lampu. Akibatnya, bisa dilihat sendiri, plat besi nongol di sana-sini kurang sedap dipandang mata. Wali Kota Medan Bobi Nasution menilai proyek lampu pocong ini total loss alias gagal dan meminta kontraktor mengembalikan dana 21 miliar rupiah yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Medan. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, kurang dari 2 hari yang lalu, hasil pemeriksaan sudah keluar dan hasilnya memerintahkan kepada dinas terkait, khususnya ini dinas SDA BMBK, karena ini sebelumnya ada di dinas pertamanan namun sudah dilebur, jadi tugas fungsinya ada di dinas SDA BMBK untuk melakukan penagihan menyeluruh, atau kita anggap proyek ini total loss. Jadi tidak ada proyek lampu pocong yang biasa disebut lampu pocong, ini kita anggap proyeknya gagal. Tidak cuma itu, Wali Kota juga menuntut kontraktor untuk membongkar kembali konstruksi yang sudah dibangun, termasuk bangku-bangku serta tempat sampah yang sudah termasuk dalam paket juga wajib dirobohkan kembali. Dan pemilik bangunan ini belum diserahkan kepada pemerintah Kota Medan, silahkan bongkar sendiri. Karena ada material di dalamnya, nanti jangan bilang kita yang bongkar, kita ambil, dibilang kita nyuri pula. Silahkan. Berdasarkan LPSE, tercantum 8 paket penetapan landscape di 8 ruas jalan yang dimenangkan oleh 6 kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil. Disinilah kejanggalannya. Proyek belum diserah terimakan kepada Pemkot Medan, namun anggaran sudah lebih dulu dicairkan 21 miliar rupiah atau sebesar 81,7% dari total nilai proyek. Lampu hias atau lampu pocong ini dibangun dan berada di 8 ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga menghabiskan dana anggaran dari APBD hingga 25 miliar. Namun pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Medan bersama Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan 6,5 triliun rupiah di tahun 2022. Meski begitu, tetap saja elemen masyarakat setempat mendorong dilakukannya perbaikan fungsi pengawasan. Sebab sejengkal pun pembangunan yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana metode pembayarannya sehingga bisa udah mencapai angka 21 miliar saja gitu. Dengan logika yang benar, Pemko itu harusnya mengadakan pekerjaan itu untuk perbaikan jalan dulu gitu, pedestrian dulu, baru bicara lampu jalannya gitu. Jadi itu linear dia gitu. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Medan Syarifuddin Irsan. Pencopotan itu sendiri telah dilakukan sejak Rabu 10 Mei 2023, buntut dari gagalnya proyek lampu pocong.
Pencopotan itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Arahman Pane. Kendati saat ini Syarifuddin menjabat sebagai Kadin Ketahanan Pangan Pertanian Kota Medan, namun dirinya pernah menjabat sebagai Kadin Kebersihan dan Pertamanan Medan pada 2022. Proyek lampu pocong itu pun mulai dibangun pada saat Syarifuddin masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan. Namun, Arahman tak merinci peran Syarifuddin dalam persoalan lampu pocong di Medan. Proyek 1.700 lampu pocong yang gagal itu sendiri telah meraup anggaran 25,7 miliar rupiah. Bobi pun meminta kontraktor yang mengerjakan proyek ini untuk mengembalikan uang dari pemerintah sekitar 21 miliar rupiah. Tak hanya itu, menantu Presiden Joko Widodo itu juga meminta kontraktor untuk membongkar lampu yang telah dipasang itu. Beginilah penampakan tumpukan uang sebanyak 7,8 miliar rupiah yang dibeberkan di depan wartawan di kantor Kejari Kota Medan. Ada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menyaksikan pengembalian uang proyek gagal lampu hias di Kota Medan yang sempat memantik protes warga Medan. Kasus proyek lampu hias gagal di Pemkot Medan ini bahkan sempat ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kota Medan, namun dinyatakan selesai setelah pengembalian uang. Total uang proyek yang dikembalikan kontraktor sebanyak 21 miliar rupiah. Usai pengembalian uang, proyek lampu hias gagal di sejumlah jalan di Kota Medan akan dibongkar. Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi ini meminta maaf kepada masyarakat Kota Medan atas proyek gagal di bawah kepemimpinannya di Kota Medan. Pada masyarakat lebih dari kurangnya tentunya karena viral-viralnya ya, bukan karena kami melakukan ini, kami mohon maaf tentunya kepada masyarakat, namun hal ini perlu kami lakukan di Kota Medan. Kenapa? Mungkin hal ini pertama sekali yang kami lakukan hari ini adalah pertama sekali mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, karena seperti yang saya dari tadi, bagaimana pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh pelaksana secara mutu dan secara kualitas kami belum bisa. Ya itu wajib ya, karena itu project yang kita anggap total loss, dan sampai dengan hari ini itu barang masih milik para kontraktor. Jadi belum ada hak kami untuk membongkar karena itu barang-barang masih milik mereka. Nanti kita terus sampai nanti kita yang bongkar, kita ambil besinya, dianggap kita pula yang maling besi di situ. Berarti ya? Nanti yang bertanggung jawab untuk membongkar adalah kontraktor ya Pak ya? Kontraktor nanti yang membongkar, tapi saya sudah sampaikan apabila sudah terbayarkan kerugiannya yang kita anggap nanti itu kan, kalau misalnya tidak dibayarkan nanti akan menjadikan kerugian, karena akan kita berikan waktu 90 hari bagi yang sudah membayarkan. Kalau memang perlu bantuan dinas kita melalui SDA BMBK untuk membongkar, akan kita bantu bongkar, tapi harus dikembalikan dulu. Berarti pengembalian dana terlebih dahulu baru proses pembongkaran. Iya.